Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Welcome to Devotion Gereja ICC Bandung. Apa kabar saudara? Kami berdoa saudara senantiasa bersuka di dalam Tuhan. Judul Devotion pagi hari ini adalah Babak Baru. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saat ini kita sudah berada di bulan paling akhir di tahun 2023. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke tahun yang baru, babak yang baru. Bagaimana kehidupan saudara sepanjang tahun 2023 ini? Saya percaya banyak cerita-cerita yang luar biasa, pencapaian hal-hal besar, atau mungkin hal-hal yang belum terrealisasikan, dan saudara rindu terrealisasikan di tahun depan. Saudara terkasih, sebelum masuk ke tahun 2024, mari persiapkan sungguh-sungguh betul-betul kehidupan saya dan saudara, supaya kita betul-betul siap masuk ke dalam tahun yang baru. Saudara, mari kita buka satu ayat firman Tuhan di dalam Alkitab. Dan saya akan bacakan buat saudara dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Dari Yosua 1 ayat yang ke-10. Yosua 1 ayat yang ke-10. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya. Sekali lagi, lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya. Hanya satu ayat yang akan saya bacakan buat saudara. Saudara, kalau kita perhatikan dari pasal pertama dari Yosua ini, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9, kita perhatikan bahwa Tuhan memberikan semangat, menyurut semangat kepada Yosua untuk betul-betul percaya diri akan tanggung jawabnya yang baru sebagai pemimpin bangsa Israel. Yosua menggantikan Musa yang telah meninggal dan menjadi pemimpin sebelumnya, dan sekarang Yosua sebagai pemimpin yang baru. Kita lihat Yosua penuh dengan janji Tuhan diberikan atasnya sebagai pemimpin yang baru. Kemudian ayat berikutnya dari ayat yang ke-10 sampai selesai, dan kita lihat gantian Yosua yang memberikan semangat kepada bangsa Israel supaya mereka terus maju masuk ke dalam tanah perjanjian. Kalau kita melihat saudara di pasal 1 ini, hal ini sangat menarik. Pasal ini sangat menarik saudara. Mengapa? Karena kita tidak temukan sikap negatif dari Yosua. Kita tidak lihat, kita tidak temukan Yosua yang menggerutu, kita tidak temukan Yosua yang bersungut-sungut protes atau marah kepada Tuhan. Tahukah saudara, menjadi pemimpin bangsa Israel bukanlah tanggung jawab yang kecil. Menjadi pemimpin dari bangsa Israel sebuah tanggung jawab yang besar yang ada di pundak Yosua. Yosua kita tidak temukan dia berbicara, Tuhan mengapa memilih saya? Kenapa saya harus memimpin bangsa yang tegar tengkuk ini? Bangsa yang keras kepala, bangsa yang berulang kali menyakiti hati Tuhan. Bangsa yang berulang kali membuat Musa pemimpin sebelumnya bisa marah. Dan kita nggak temukan sikap negatif dari Yosua. Tuhan, saya nggak mau pimpin bangsa itu. Tapi justru yang kita temukan adalah dimulai dari ayat yang ke-10 tadi. Respon untuk taat dari Yosua sangat luar biasa. Ketika Tuhan memberikan semangat, janji-janjinya diberitahukan, dibukakan kepada Yosua, gantian dia yang menyemangati bangsa Israel, yaitu bangsanya sendiri. Sudah terkasih, kalau kita berbicara tentang respon, Yosua adalah orang yang punya respon yang istimewa. Sama seperti tadi, ketika Tuhan memilih Yosua sebagai pemimpin, responnya untuk taat, dia bersemangat untuk menyemangati bangsa Israel supaya mereka tetap semangat masuk ke dalam tanah perjanjian. Kita tidak pernah lupa kisah tentang 12 pengintai, di mana Musa memberikan perintah kepada 12 orang untuk memata-matai tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan 12 balik membawa 2 versi, 10 orang membawa berita negatif, tetapi 2 orang saja membawa berita yang positif. Salah satunya adalah Yosua. Yosua adalah orang yang punya respon untuk taat kepada Tuhan yang luar biasa. Dan karena dia pulang dari pengintaian, hal ini menjadi debutan. Hal ini menjadi titik di mana Yosua mulai dikenal di tengah-tengah bangsa Israel. Sampai pada akhirnya, ternyata Yosua lah yang menjadi pengganti Musa. Saudara tahu, ketika kepulangan dari 12 pengintai, terjadi huru-hara saudara, terjadi kegaduhan, terjadi kerusuhan yang besar di tengah-tengah bangsa Israel. Mengapa? Karena bangsa Israel tidak mau mati konyol masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena orang yang menduduki tanah perjanjian adalah orang-orang yang besar-besar seperti raksasa. Mereka orang-orang yang hebat. Tetapi sekali lagi, Yosua punya respon untuk taat dan percaya kepada Tuhan.
Saudara sekalian, yang saya rindu kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini adalah tentang respon. Sama seperti Yosua masuk ke dalam babak baru kehidupannya, kepemimpinan yang baru. Dia memberikan respon untuk taat kepada Tuhan. Memasuki tahun 2024, saya mengajak kita semua mengikuti teladan dari Yosua, yaitu respon. Perhatikanlah respon kita. Saudara, masuk ke tahun yang baru. Mari kita di tahun yang baru nanti jangan kita cepat mengeluh, jangan kita cepat protes, jangan sedikit-sedikit menggerutu, sedikit-sedikit bersungut-sungut, sedikit-sedikit kita negatif di hadapan Tuhan. Saudara, mari perbaiki respon kita. Mari lebih banyak percaya kepada Tuhan, respon berserah, respon untuk bersukacita, beriman, penuh pengharapan kepada Tuhan. Tahukah saudara bahwa respon yang benar adalah aset besar di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan respon ini yang membawa seseorang, tokoh Alkitab bernama Yosua, menjadi satu pribadi yang besar dan dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, sekali lagi perhatikanlah responmu memasuki tahun yang baru. Mari kita sama-sama membangun respon yang benar di hadapan Tuhan. Lebih jauh, lebih lagi perhatikan respon kita setiap hari, setiap saat di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa babak baru tahun 2024 kita akan melihat perbuatan Tuhan yang besar terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesetiaan Tuhan yang membawa kami sampai di bulan ke-12 tahun 2023. Kami percaya itu karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, memasuki tahun yang baru nanti 2024, kami mau memperbaiki banyak hal di dalam kehidupan kami. Terutama kami mau membangun respon di hadapan Tuhan. Respon yang benar, respon yang dewasa, percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, penuh pengharapan kepada Tuhan, dan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Tuhan Yesus, Kau pimpin langkah kami di dalam persiapan memasuki tahun yang baru, dan kami percaya penyertaan Tuhan yang besar menyertai kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Demikian devotion pagi hari ini, saudara. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.